Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taman Nasional Yellowstone terkenal karena menjadi salah satu destinasi wisata alam andalan Amerika Serikat. Namun keindahan alam Taman Nasional itu ternyata hanya kulitnya saja. Di bawah tanah bahaya besar mengancam keselamatan umat manusia. Di bawah Yellowstone terdapat dapur magma yang mematikan, atau yang lebih dikenal sebagai super volcano. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, Yellowstone merupakan sumber kehancuran yang mematikan bagi kita semua. Saat ini, di bumi ada sekitar 20 super volcano yang pernah diketahui manusia. Meskipun letusan utama mereka hanya terjadi 100.000 tahun sekali, konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Jika terjadi letusan super volcano, maka tidak hanya menimbulkan kehancuran saja, tetapi juga bencana kelaparan setelah gunung-gunung bawah tanah itu mengeluarkan isinya. Pada tahun 2012, PBB memperkirakan bahwa cadangan pangan global sangat berkurang, sehingga makanan hanya cukup untuk bertahan selama 74 hari saja. Namun jangan lekas menyerah. NASA kabarnya punya solusi yang tidak hanya bisa menyelamatkan kita semua, tetapi juga menguntungkan dari segi ekonomi dan lingkungan bagi umat manusia. Menurut teori, panas dari super volcano di Yellowstone bocor sekitar 60 hingga 70% ke atmosfer melalui uap dari geyser dan sumber mata air panas. Sementara sisanya terperangkap di dalam tanah. Panas yang terperangkap ini larut ke dalam gas dan batuan cair. Ketika mencapai tingkat tertentu, akan terjadi sebuah ledakan yang tak terelakkan. Untuk meredakan panas yang terbentuk di super volcano itu, NASA mengajukan sebuah solusi. Menurut NASA, cara terbaik mengatasi panas dari super volcano adalah dengan memompakan air bertekanan tinggi sedalam 10 km ke ruang magma. Mendinginkan super volcano yang terus memanas memang membutuhkan usaha keras dan biaya yang tak murah, yaitu senilai 3,46 miliar US dollar atau sekitar 46 triliun rupiah. Namun menurut NASA, pengeluaran itu seimbang dengan hasil yang akan diperoleh manusia. Air yang dipompa ke bawah akan beredar kembali pada suhu 350 derajat Celcius. Air tersebut bisa menjadi dasar bagi pembangunan pembangkit panas bumi yang menghasilkan tenaga listrik dengan harga 0,10 US dollar per kWh. Selain ramah lingkungan, solusi NASA ini terhitung ekonomis untuk memenuhi kebutuhan listrik yang berkelanjutan. Gunung adalah suatu permukaan tanah yang lebih tinggi dibanding daerah sekelilingnya. Adanya gunung di muka bumi merupakan tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunung memiliki fungsi sebagai penyeimbang bumi. Fungsi gunung ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 15 yang artinya, "Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk." Fungsi gunung juga terdapat dalam surat An-Naba ayat ke-7. Dalam ayat ini disebutkan bahwa gunung berfungsi sebagai pasak bumi, yang artinya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Tafsir Tahlili yang bersumber dari Kemenak via NU Online menjelaskan, terkait ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak untuk mengokohkan bumi, sehingga tidak bergoyang karena guncangan-guncangan yang ada di bawahnya. Gunung meletus dalam Al-Quran. Dari beberapa ayat Al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa betapa tingginya fungsi gunung untuk stabilitas bumi. Namun dalam ayat lain, yakni Al-Qari'ah ayat 5 disebutkan bahwa gunung-gunung itu akan hancur pada hari kiamat, yang artinya, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Berdasarkan tafsir Tahlili Kemenak yang dikutip dari NU Online, dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang telah hancur itu berterbangan dari tempatnya seperti bulu halus yang diterbangkan angin. Itu terjadi pada hari kiamat. Keadaan gunung pada hari kiamat juga termaktub dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 14. Dalam ayat ini disebutkan bahwa gunung akan menjadi pasir yang tercurah. Artinya, ingatlah pada hari ketika bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Meski kiamat atau hari akhir belum terjadi, namun gunung-gunung telah meletus.
Fenomena alam gunung meletus yang terjadi saat ini dikategorikan sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Pada hari kiamat nanti atau kiamat sebenarnya, gunung-gunung akan meletus lebih dahsyat sebagaimana keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang disebutkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Panjang lebar Al-Quran mengisahkan sosok Fir'aun, sikap berlebihan, kekejaman, tirani, dan penentangannya terhadap kebenaran. Al-Quran juga mengabarkan bagaimana Allah menurunkan azab pedih kepadanya dan bala tentaranya. Azab itu berupa penenggelaman dan pembinasaan. Saat Allah menurunkan azab itu, rupanya malaikat Jibril hadir menyaksikan. Karenanya, penghulu para malaikat itu mengisahkan kepada Nabi SAW bahwa sewaktu Fir'aun ditenggelamkan dan mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israel." Dirinya langsung memasukkan tanah dari dasar lautan ke dalam mulut Fir'aun. Tujuannya agar raja kejam itu tidak mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Sebab jika mengucapnya, Fir'aun takut diliputi rahmat Allah dan taubatnya diterima. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menuturkan, sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun, dia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Quran Surat Yunus ayat 90. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun karena takut Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah atau Jibril takut Allah merahmatinya. Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab At-Tafsir Bab Min Surat Yunus jilid 4 halaman 287. Lihat pula Sahih Sunan At-Tirmizi jilid 3 halaman 61, nomor hadis 3320 dan 3321 oleh pentahqiq kitab Jami' al-Usul jilid 2 halaman 192. Hadis ini disandarkan kepada riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Ibnu Jarir, dan Abu Daud At-Tayalisi. Berdasarkan riwayat di atas, apa yang dilakukan malaikat Jibril sejatinya ekspresi kekesalan terhadap sosok yang melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan, memerangi ajaran tauhid dan memfitnah orang-orang beriman. Mengapa malaikat Jibril tidak menginginkan Allah merahmati dan mengampuni Fir'aun? Jawabannya, karena Fir'aun adalah sosok yang melampaui batas sehingga Nabi Musa alaihissalam habis kesabaran dan pernah berdoa agar hatinya dan hati bala tentaranya dikunci mati, hartanya dibinasakan, dan mereka tidak beriman hingga melihat siksaan yang pedih. Sebagaimana dilansir Al-Quran, Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Lihat Syekh Umar Sulaiman Sahih Al-Qasas An-Nabawi, Oman Darun Nafais, 1997, cetakan pertama, halaman 359. Beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari hadis di atas adalah: 1. Betapa besarnya rahmat Allah sampai-sampai malaikat Jibril sebagai makhluk yang paling mengetahui zatnya merasa takut jika rahmatnya meliputi Fir'aun dan mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah sewaktu ditenggelamkan. 2. Betapa besarnya keutamaan kalimat tauhid sehingga malaikat Jibril pun takut Allah merahmati Fir'aun yang kufur berkat kalimat tersebut. Bagaimana jika diucapkan oleh seorang hamba yang sehat imannya dan percaya kepada kalimat tersebut?
tidak diragukan lagi, mengucapkannya melahirkan pahala dan balasan yang besar. 3. Betapa besarnya murka malaikat terhadap orang-orang yang kejam dan kufur. Tak heran jika malaikat Jibril sampai memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun sewaktu azab penenggelaman diturunkan kepadanya. Kesabaran seorang hamba terbatas, begitu pula kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Ia sempat berdoa agar harta Fir'aun dan para pengikutnya dibinasakan dan hati mereka dikunci mati. 4. Tanpa didasari keimanan, amanah kekuasaan dan kekayaan, potensial melahirkan kesombongan, kesesatan, dan kebinasaan. 5. Kisah ini juga menguatkan bahwa keimanan adalah sia-sia dan pintu taubat akan ditutup saat azab diturunkan, sakaratul maut atau hari kiamat, kecuali Allah menghendaki lain. Wallahu a'lam. Jenazah Fir'aun ditemukan. Sekali lagi pada masa turunnya Al-Quran pada 15 abad yang lalu, tidak seorang pun yang mengetahui di mana sebenarnya penguasa yang tenggelam itu berada dan bagaimana pula kesudahan yang dialaminya. Namun pada tahun 1896, kepurbakalaan Loret menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadi Al-Mulk, lembah para raja yang berada di daerah Toba, Luxor di seberang Sungai Nil, Mesir. Kemudian pada tanggal 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun tersebut masih dalam keadaan utuh. Profesor Kurois mengatakan bahwa ia pernah melihat itu di Museum Mesir ketika ia melakukan studi di Kairo. Kepala dan leher mumi terbuka. Bagian-bagian badannya masih tertutup dengan kain dan kesemuanya diletakkan dalam satu peti berkaca yang memungkinkan para pengunjung melihatnya dengan jelas. Pada bulan Juni 1975, ahli bedah Prancis bernama Maurice Bucaille mendapatkan izin untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut dan menemukan bahwa Fir'aun meninggal di laut. Ini terbukti dari bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuhnya. Walaupun sebab kematiannya menurut pakar tersebut dilakukan oleh shock. Bucaille pada akhirnya berkesimpulan bahwa betapa agung contoh-contoh yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran tentang tubuh Fir'aun yang sekarang masih berada di ruang mumi Museum Mesir di kota Kairo. Penyelidikan dan penemuan modern telah menunjukkan kebenaran Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.